Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oase Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan mengajarkan kita tentang rezeki. Rezeki tidak dilihat dari banyak ataupun sedikitnya, tetapi rezeki dapat dilihat dari bagaimana cara kita dalam bersyukur. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, seringkali kita berpikir, terbersit, dan bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa rezeki orang lain itu lebih lapang, sedangkan rezeki kita begitu sempit. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika engkau bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatnya. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini ayolah kita bersama-sama belajar dan mendengarkan pencerahan dari Ustadz kita hari ini yang bertemakan rezekimu tergantung syukurmu. Langsung saja mari kita sapa bersama-sama Ustadz kita hari ini, Ustadz Rusnam Al-Kandari. Assalamualaikum Ustadz. Baik Ustadz, Masya Allah ya Ustadz, Masya Allah tabarakallah, Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini di TVRI Sulawesi Tenggara dalam keadaan sehat baik sehat walafiat ya Ustadz. Alhamdulillah. Pemirsa Oase Islam, di tengah-tengah kita juga telah hadir ibu-ibu dari Majelis Talim Baitur Ghafur, Kelurahan Wawa. Ibu-ibu, Oase Islam, siarnya sejukkan hati. Masya Allah ibu-ibu, kita ulang sekali lagi boleh ya? Oase Islam, siarnya sejukkan hati. Masya Allah rupanya ibu-ibu ini sudah sangat bersemangat ya, sudah sangat siap untuk dengarkan pencerahan Ustadz kita hari ini. Ustadz, Putri mau bertanya, di dalam buku yang Putri pernah baca itu tentang bagaimana pintu-pintu rezeki itu. Dalam buku itu dijelaskan bahwa salah satu dari pintu rezeki itu adalah bersyukur. Bagaimana Ustadz? Dimohon pencerahannya, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu pualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Karena salam belum dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang menjawab salam saya. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar berkah. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pada hari ini, sampai pada detik terakhir hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala ada saudara kita itu tidak sempat dia bikin acara-acara begini, tidak sempat. Ada saudara kita itu kasihan yang dia pikirkan itu apa dia mau makan besok, ya kan? Kita bersyukur atas kelapangan itu. Kita juga bersyukur karena masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kalau saya lihat ini kan banyak senior ini. Terutama ibu wakil madrasah ini kan sahabat saya ini. Ini kalau sudah menjelang purna bakti itu Bu Wakil itu sehatnya itu sehat-sehat orang tua. Baku campur dengan asam urat, kolesterol, gula darah. Makanya nanti itu jangan heran itu Putri itu nanti jangan heran kalau mulai goyang-goyang begini itu. Itu lagi dia longgarkan peredaran darahnya itu. Itu sudah goyang sandonya di ujung itu. Tetapi saya kira yang paling penting kita bersyukur karena kita semua masih diberikan keimanan. Keimanan itulah yang mendorong Ibu bisa hadir di tempat ini, di studio TVRI ini dalam rangka Tolabul Ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini memberkahi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan taslim tak lupa juga kita haturkan kepada kedua kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang senantiasa kita jadikan teladan dalam kehidupan, wabil khusus dalam menyikapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak bisa kita hitung. Tadi Putri itu sudah pancing itu. Di dalam Al-Quran itu surat Ibrahim kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur,
Saya tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kau tidak ada rasa syukur-syukurmu itu nanti bisa kemudian justru kita mendapatkan bala azab itu. Nah, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya itu rasa syukur karena mempengaruhi rezeki kita. Rezeki itu kan banyak Bu ya. Ibu bangun itu pagi, hidungnya masih bisa bernafas dengan enak, belum ada kemudian alat-alat kesehatan di sini. Oh berarti ibu masih di rumah, belum di rumah sakit, ya kan? Ibu kemudian ada keluarga, anak-anak baik-baik saja, itu juga perlu rasa syukur karena adanya keluarga. Ibu kemudian mendapatkan tetangga yang baik, itu rezeki juga itu. Jadi rezeki itu luas sekali dia. Termasuk yang paling sering kita bicarakan itu tentang kemudian harta, pangkat, kemudian hubungan-hubungan kita dengan sesama manusia. Nah sekarang begini, kenapa rasa syukur itu penting? Apa kaitannya dengan rezeki? Rasa syukur itu salah satu kemudian pintunya rezeki kita. Dia ini penjoloknya rezeki, tangga turunnya rezeki yang lain. Sehingga kita itu harus kemudian bersyukur kalau ada rezeki yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun itu. Karena orang itu kalau tidak bisa dia mensyukuri rezeki kecil, biasanya Allah tidak kasih yang besar. Kalau Allah kasih, biasanya dia celaka dengan rezeki besar itu. Jadi rezeki itu dia bisa berubah menjadi azab. Kan namanya kemudian harta satu, harta, ya toh? Dia bisa jadi rejeki kalau disyukuri, tapi dia bisa menjadi istidraj, azab kalau kemudian tidak disyukuri. Jabatan juga begitu, jabatan. Jabatan itu dia bisa jadi rezeki. Kayak Bu Wakil toh, bisa jadi rezeki itu. Kan ada tunjangannya toh Bu? Ada, berapa kan tunjangannya Bu? Bisa kita mosongi dulu? Jadi ada jabatan itu ada kemudian bisa jadi rezeki, tapi jabatan itu bisa juga jadi malapetaka, dia bisa jadi istidraj. Saya biasa itu diundang ceramah di kantornya orang, belum 1 bulan saya ceramah di kantornya, saya ceramahi lagi di lapas. Ibu mengerti maksud saya? Jabatannya itu bisa menyebabkan dia terpelanting turun itu masuk di lapas tuh. Tadinya dia pejabat, tiba-tiba jadi warga binaan lapas. Bisa begitu? Bisa. Itulah kenapa kita penting kemudian untuk senantiasa membina hati kita ini supaya dia bisa bersyukur. Satu yang pertama, rasa syukur itu dia ini asasul isti'adah. Dia ini pondasinya kebahagiaan. Berat itu, kalau orang itu tidak ada syukur-syukurnya, oh berat itu. Biar kemudian dipenuhi itu kehidupannya dengan seluruh alam semesta ini, kalau tidak ada rasa syukur tidak bisa, berat. Dia ini kan pondasinya kita punya perasaan, kebahagiaan. Semakin besar rasa syukur kita, maka kemungkinan berbahagianya itu semakin besar, maka ongkos kemudian berbahagianya semakin murah, ongkosnya murah. Semakin kecil rasa syukur kita, maka kemungkinan menderitanya itu semakin besar, ongkos berbahagianya semakin mahal. Itulah kenapa nanti ada orang, biar dia duduk-duduk saja dengan keluarganya di teras, bisa dia orang ketawa-ketawa itu bisa. Bisa, murah dia. Tapi ada juga orang tuh dikaruniai keluarga, istrinya. Kalau tidak dibawa di mall situ, bengkok mukanya, bengkok kayak orang kena stroke begitu. Makanya ibu-ibu jangan juga begitu. Ibu biasakan itu bersyukur untuk hal-hal yang didapatkan suami. Jangan besar baru ibu bersyukur. Nanti kita kena azab, kita nanti kena kufur nikmat. Kufur nikmat itu akhirnya azab dia. Jadi ini pondasi pertama dari kebahagiaan. Syukur dulu. Yang kedua, rasa syukur itu selain kemudian dia pondasi kebahagiaan, rasa syukur ini dia ini pintu atau tangga untuk mendapatkan rezeki yang lain. Salah satu karakter kita rasa syukur itu kan kita itu prepare, kalau apa bahasanya, kita itu menjaga kalau Allah kasih kita kemudian sedikit. Ya tak?
Jadi Allah kasih kita sedikit, kita bisa manage, kita bisa jaga itu. Kalau tidak bisa jaga itu yang kecil, biasanya Allah tidak kasih yang besar. Atau kalau Allah kasih yang besar, biasanya yang besar itu tidak bisa kita pikul. Dia kasih celaka kita. Makanya setiap ada rezeki, diatur baik-baik. Ibu-ibu itu jangan tahambur uang disimpan, kasih jelas begitu. Kasih jelas uang tak. Ini biar uang kecil, uang berapa itu? Uang masih buang saja situ. Tidak boleh begitu. Itu dikeluarkan oleh pemerintah. Simpan semuanya itu. Sisa-sisa makanan yang bisa diselamatkan, selamatkan. Kalau ibu bisa nanti mengatur, itu bentuk rasa syukur itu. Tidak mubazir kalau ada sisa-sisa makanan. Ya toh? Karena ada betul ibu-ibu itu kalau di rumahnya itu tidak jelas yang mana makan malam, makan siang. Kasih jelas ibu yang mana makannya, diatur itu pola makan. Diatur pola makan. Nabi bilang atur itu makanmu, perutmu itu ada batasannya. Sepertiga air, sepertiga kemudian udara, sepertiga itu kasuami, sinonggi. Jangan kasuami dengan kabuto semua itu kok kasih masuk di perutmu sampai setengah mati bernama. Atur-atur itu. Kalau bisa nanti mengatur itu biasanya kita nanti Allah berikan yang besar. Dan biasanya tidak goyang itu. Rezeki besar itu tidak goyang kalau kita bisa atur ini rezeki kecil. Dia tak tinggal ini menjadi aset ini rezeki besar ini. Makanya penting itu. Penting itu memanage rezeki kecil supaya rezeki besar ini dia tak tinggal. Baru kalau dia tak tinggal rezeki besar dia panggil teman-temannya. Itu magnet rezeki itu kayak magnet dia suka panggil teman-temannya dia. Tapi kapan ibu tidak pintar menjaga, tidak pintar mensyukuri, itu biasanya itu nanti kita kehilangan, bahkan nanti yang besar dia ambil itu. Termasuk rezeki itu kalau ibu misalnya dikasih suami. Itu rezeki itu karena ada orang tidak ada suaminya. Banyak itu. Saya habis cek data pengadilan itu, angka perceraian di Kota Kendari tinggi sekali. 1.000 lebih kemarin nih saya lihat. 2024 1.000 lebih. 2025 1.000 lebih lagi. Janda dan duda baru. Edisi terbaru. Belum laki yang edisi lama semua belum. Ada lagi edisi terbarunya. Ibu kalau dikasih suami, dikasih istri, syukurim itu istri tak. Syukurim itu suami tak ini pemirsa TVRI. Kalau kau dikasih pasangan itu, kamu itu bertanggung jawab itu dengan pasanganmu. Tapi Ustadz berubah bentuknya. Iya memang karena habis turun mesin. Makanya biarkan dia sumba-sumba itu. Fasilitas itu istrimu. Tadinya kau nikahi orang skincare-nya 300.000. Pas kau nikahi skincare-nya tepung pak. Tepung di kedapur. Saya mau sebut merek, hampir sebut merek. Tidak boleh sebut merek. Kau fasilitasi istrimu. Seperti kemudian waktu kau nikahi itu, fasilitasi suamimu. Makanya suami-suami itu salah satu tafsirnya wa asyira bil ma'ruf, ini bentuk syukur kalau ada pasangan. Wa asyira bil ma'ruf itu kita perlakukan pasangan kita itu secara ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Seperti kemudian dulu-dulunya yang dia kenali. Seperti kebiasaan-kebiasaannya dia, urfnya dia. Suamimu waktu kemudian sama mamanya dikasih minum air panas pagi-pagi, kau kasih minum pagi-pagi. Upayakan meskipun kamu misalnya itu adalah ratu-ratu rebahan. Ada itu ratu rebahan. Nanti dia bangun kalau dia lapar. Mager toh, malas gerak, hibernasi kayak kemudian beruang kutub. Jangan begitu. Kalau suamita itu kemudian tadinya itu sering minum kemudian minum kopi di kafe, kasih juga ruang minum di kafe, jangan di rumah terus. Kasih ruang sekali-sekali. Apalagi kalau suamimu dulu joker, tahu joker? Tolonya dia, tiba-tiba menikah dengan kau, baik jadi 3 kelaper dia, hancur dia apa? Setiap mau kumpul-kumpul sama temannya, kemana lagi kamu? Wah, bu. Itu suamimu sedikit-sedikit lagi dia mati, itu mati gara-gara kamu. Itu kan tidak ada rasa syukur begitu. Jadi bersyukur meskipun di tengah perjalanan itu pasangan kita itu berubah secara fisik. Secara fisik berubah. Ibu-ibu itu yang paling terutama itu turun mesin sekali. 2 kali. Wah apalagi kalau lebih 2 kali turun mesin, bahwa itu bentuknya sudah agak lain-lain itu. Biar sumba jungkir balik itu setengah mati kembali. Iya toh? Tetapi kan kita harus hargai itu karena dia sudah melahirkan anak kita lebih dari 2.
Jadi kalau kemudian kita sudah punya pasangan, syukuri itu. Rasa syukur itu seperti itu, perlakukan secara bertanggung jawab. Mas'uliyatu fid dakwah. Saya kira begitu. Untuk sementara saya kembalikan. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Alhamdulillah ya Ustadz. Terima kasih atas ilmu yang diberikan dan pencerahannya juga yang sangat Masya Allah. Sangat memberikan kita pengetahuan baru. Tadi terkait penjelasan Ustadz, Putri sempat menangkap bahwa rezeki itu salah satu magnetnya adalah bersyukur. Kenapa? Dengan kita bersyukur itu kita akan merasakan kenikmatan dalam hidup kita. Kita akan merasa cukup, Allah akan memberikan terus kita rezeki yang akan mengalir deras seperti air. Insya Allah Ustadz. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tetap di Oase Islam, siarnya sejukkan hati. Oase Islam, siarnya sejukkan hati. Ibu-ibu, kita lanjut saja ya. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Tapi jangan lupa passwordnya. Ustadz, bisa Ji bertanya? Bisa Ji. Untuk ibu yang di samping saya nih, langsung saja dipersilakan Ibu. Makasih. Ustadz, bisa bertanya? Bisa, Ji. Baik, nama saya Hatma dari Majelis Ta'lim Baitul Ghafur. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana cara meningkatkan rasa syukur dalam kehidupan kita sehari-hari dan apa dampak kurangnya bersyukur terhadap kehidupan seseorang? Makasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ibu yang di samping kanan, dipersilakan Ibu. Bismillah. Ustadz, bisa Ji bertanya? Bisa, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustin dari Majelis Ta'lim Baitul Ghafur, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wawa. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana kalau kita sering bersyukur tapi rezeki kita masih tetap terasa kurang begitu? Apa penyebabnya, atau mungkin syukur kita yang kurang benar, atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Ibu yang paling belakang. Dipersilahkan Ibu. Ustadz, bisa Ji bertanya? Bisa Ji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Hasni. Saya dari Majelis Ta'lim Baitul Ghafur, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wawa. Langsung saja Pak Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita bersyukur di tengah kita dilanda kesusahan atau kesulitan, supaya kita tidak termaksud orang-orang yang kufur. Terima kasih Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, itu tadi pertanyaan yang diberikan oleh ibu-ibu. Kita menjawabnya satu persatu Ustadz. Yang pertama itu bagaimana cara meningkatkan rasa syukur kita Ustadz? Langsung saja Ustadz dijawab. Baik, yang pertama, cara meningkatkan rasa syukur itu, kalau kita lihat misalnya dalam perintah-perintah agama itu, senantiasa kita itu diajarkan supaya jangan hanya melihat ke atas, lihat-lihat juga ke bawah. Karena biasanya itu kita itu sulit bersyukur kalau cari pembandingnya salah. Misalnya toh,
Saya cari pembandingku misalnya artis-artis di Jakarta, berat itu hidupku itu. Pasti sulit hidupku, nanti saya itu tidak bisa bahagia di Kendari karena saya pembandingnya Jakarta. Jadi pembandingnya itu harus kemudian pas, kita lihat-lihat juga ke bawah. Supaya kita kemudian memudahkan bersyukur, ulama itu mewanti-wanti kita rajin kemudian mengunjungi ziarah kubur. Kita harus rajin ziarah kubur. Supaya kita bisa merasakan nikmatnya itu bahwa oh hidup ini berharga. Kita kan terkadang tidak menganggap berharga padahal kita hidup ini berharga. Kita kemudian tidak mensyukuri apa yang ada, terkadang kita itu kurang memiliki pembanding yang tepat. Makanya setelah ke kuburan, ulama juga wanti-wanti kita kalau bisa, Nabi mengatakan disunahkan itu kalau ada orang sakit kau jenguk itu. Kenapa jenguk orang sakit? Supaya kita punya pembanding yang tepat. Oh saya masih sehat, saya masih sehat. Karena ada orang itu ada uangnya tapi tidak bisa makan nasi dia. Ibu kan uangnya yang kurang kadang, toh? Tapi nasi masih bisa makan. Ada orang tidak boleh makan nasi. Ada orang tidak boleh makan sapi. Kalau ibu kan jangankan sapi, kaki 4, kaki 8 ibu makan semua. Iya toh? Itu harus disyukuri kalau ibu masih kemudian bisa mosonggi pakai tawaloho, iya toh? Masih enak itu begitu. Jadi pembandingnya itu tepat. Selalu melihat ke bawah kalau kata ulama. Bukan berarti nanti kita menginspirasi diri, tetapi kita mencari pembanding supaya kita bisa mensyukuri. Jadi cara meningkatkan rasa syukur itu seperti itu ibu. Jadi ibu sudah wakil, jangan bandingkan kemudian dengan kepala sekolah. Kapan nih saya geser nih orang? Bandingkan dengan kemudian itu kabak tata usaha, saya wakil, dia kabak. Begitu ibu, saya teman saya. Jadi pembandingnya itu dengan guru yang baru masuk. Kapan ini? Jadi kalau ibu bandingkan dengan yang di atas agak berat itu. Misalnya tuh, kenapa bisa ini? Tiba-tiba dia sudah kasih keluar lagi mobil baru. Itu dia gadaikan itu SK-nya ibu, dia gadaikan SK-nya itu. Begitu, tidak susah. Tapi kenyataan rata-rata kita ASN itu kan begitu bu. Bagaimana sahabat toh begitu. Jadi senantiasa itu kita mencari pembandingan tepat. Apa kemudian dampaknya kalau kita kurang syukur? Kalau kita kurang syukur maka pasti kurang bahagia. Pertama. Yang kedua, kita itu nanti kemudian sulit untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang lain. Dan yang paling parah itu, kalau kita tidak bersyukur itu kita bisa kemudian kufur. Makanya di dalam Quran itu, kalau kita tidak bersyukur, kamu kufur. Jadi kafir itu kan sifat. Tidak menghargai itu pemberian Tuhan, itu salah satu bentuk kekufuran dalam kehidupan. Kufur itu kan secara bahasa artinya menutup. Maksudnya apa? Kita itu sulit untuk merasakan itu, mendeteksi itu rezeki-rezeki yang lain kalau kita itu jarang-jarang bersyukur. Dampaknya seperti itu. Yang berikutnya pertanyaan dari Bu Yus, itu tadi dari Bu Atma. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Atma. Bu Yustin, minta maaf ini, biasa memang begitu saya. Kalau saya terdesak itu biasa begitu Bu. Bu Yustin itu mengatakan, sudah bersyukur tapi rezeki tidak tambah-tambah. Ini masalahnya ini. Kalau hanya bersyukur tapi di mulut itu, berat itu. Jadi bersyukur yang dimaksudkan ini bukan hanya kita itu mengucapkan Alhamdulillah. Kok enggak turun Pini? Harus kerja kita. Jadi rezeki itu, kenapa Putri? Kenapa? Kayak kita bersyukur tapi kita tidak lakukan apa-apa tidak Ustaz. melakukan, itu berat itu. Tidak datang itu rezeki karena kita tidak bekerja. Oh berat memang tidak bisa itu. Jadi syukur itu salah satu bentuknya itu kita itu menghargai bahwa Tuhan kasih kita tangan, maka ini harus dipakai kerja. Tuhan kasih kita otak, kita harus pakai sekolah, dilatih terus ini. Maksudnya bagaimana? Karena kata ulama man aroda fid dunya fa alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa mau dunia ada ilmunya. Kau mau jadi mau jadi kemudian penjual kue, baru kau malas kemudian belajar, harus bongkar resep itu orang kalau mau bikin kue. Iya toh, begitu toh kan penjual kue banyak di sini. Iya. Biar terigu tidak tahu dia ada nusan. Iya, biar terigu kemudian dengan
tepung anu yang kau tidak bisa bedakan mana tepung terigu, mana tepung mesen, tidak bisa, bahaya itu. Jadi ada ilmunya itu. Jadi syukur itu hanya salah satu pintunya, tapi itu pondasi awalnya. Kita harus tindak lanjuti supaya nanti rasa syukur ini bisa menyambung rezeki yang lain. Jadi dia menyambung ini, perasaannya dulu kita bersyukur, setelah itu ditindaklanjuti dengan kita ikhtiar. Tidak bisa hanya bersyukur itu, apalagi kalau hanya mulut tak saja. Misalnya bersyukur punya suami. Salah satu bersyukurnya itu bukan alhamdulillah ada di suamiku saya, dia tidak ada. Tidak bisa hanya begitu, tapi maksudnya bersyukur itu pagi-pagi ibu bangun. Kalau dia di rumahnya dibikinkan air panas, ibu bikinkan juga air panas, tahu begitu. Ini yang namanya polemore syar'i. Cening rara, polemore. Jadi biar dia kemudian ke sana tetap dia kembali ke ibu. Saya tidak bisa lupa itu. Tidak bisa lupa itu kopinya mamanya Bu Atma, tidak bisa saya lupa begitu. Dia sudah tahu takaran-takaran gulaku, wah begitu. Ini kan bentuk rasa syukur punya suami. Begitu juga nantinya dalam hal-hal yang lain. Ibu-ibu itu harus kemudian tetap ikhtiar mengetahui ilmunya supaya rezeki itu, karena rezeki itu 8 pintunya. Ada yang kemudian kita duduk saja datang, ada yang kemudian kita harus sambung silaturahmi dia datang, ada yang kemudian kita bekerja dia datang, ada yang kemudian kita harus punya skill, ahli pi baru dia datang. Kayak saya itu toh, di Sulawesi Tenggara sekarang ini saya rating tertinggi penceramah. Itu bukan sombong. Itu kemudian kalau punya skill untuk berceramah begitu, itu beda itu rezekinya. Dengan hanya ceramah khutbah Jumat, beda dia, beda. Dengan kemudian, kalau saya kemudian sekarang ini, itu saya harus bisa bicara kemudian di depannya bupati, di depannya gubernur, di depannya Kapolda saya bisa bicara. Kenapa begitu? Dilatih itu. Karena ada rezeki itu harus kemudian kita kuasai dulu skillnya. Ibu juga begitu. Kalau tadinya hanya bisa bikin barongko, ibu harus pikirkan, ibu adalah jagonya bikin barongko seluruh kota Kendari. Tidak ada yang kalah. Karena saya pernah dapatkan barongko toh, ada isiannya. Padahal barongko itu tidak pernah ada isiannya. Seumur hidup saya ada isiannya. Itu kreativitas begitu. Jadi begitu Bu ya. Tingkatkan juga kita punya kemampuan karena pintu rezeki itu 8, bukan hanya 1. Berikutnya, Putri. Berikutnya itu di pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita bersyukur tapi dalam keadaan kita lagi kesulitan nih Ustadz? Iya, ini dari Buhas kayaknya Buhas ya. Buhas nih, iya, nama pendeknya Buhas. Jadi cara bersyukur dalam kesusahan, ini yang berat nih. Ada nanti yang orang bilang, enak Ustadz ngomong begitu, Ustadz itu kan dosen. Ya tuh ada gaji tetapnya, enak ngomong begitu. Ya kok tidak lihat saya waktu saya sumaku? Kok tidak menyaksikan saya waktu kemudian mencari rotan di Pulau ini? Kok tidak lihat? Dan kok tidak lihat kemudian saya itu kemudian cetak batu bata di Ranometo? Kok tidak lihat? Semua kita ini punya kemudian waktu-waktu berat dalam kehidupan itu. Semuanya kita punya waktu-waktu berat. Bagaimana mensyukuri itu kemudian kalau kita dalam kondisi susah? Yang disyukuri pertama itu kalau kita itu masih hidup. Syukuri dulu itu karena banyak orang sudah mati nih. Caranya supaya bersyukur ya kembali ke kuburan, lihat-lihat kuburan. Oh iya. Sekaligus cek-cek tuh siapa tahu kau mau kapling satu situ. Jangan. Ziarah kubur itu pernah diharamkan kemudian disunahkan karena penting itu nanti memantik kita. Wah, alhamdulillah saya masih hidup ini. Ya, jadi salah satu tirakatnya itu supaya kita itu bisa bersyukur dalam kesusahan itu, nabi ya. Pernah suatu waktu Nabi dia mau datang di rumahnya Aisyah. Aisyah sudah intip-intip di jendela begini. Tiba-tiba pas Aisyah sudah senang, Nabi dia putar balik. Aisyah berprasangka buruk. Jatahku ini malam. Akhirnya dia dia mata-matai, dia ikuti. Nabi ternyata bukan pergi ke istrinya yang lain. Nabi pergi ke kuburan. Nabi berdiri itu sekitar beberapa menit di kuburan. Malaikat turun kasih tahu ada istrimu, dia cemburu, dia mata-matai kau. Nabi baru pulang, kenapa kau ikuti saya? Dia bilang saya cemburu, dia bilang saya ini lagi kemudian gelisah.
Termasuk kalau kurang bersyukur. Caranya Nabi kalau dia kurang bersyukur, dia pergi di kuburan. Tirakatnya itu pergi di kuburan. Tapi kalau mau ikut Nabi, catatannya Nabi pergi sendiri. Siapa Nah, nih pemirsa yang berani TVRI nih? ini. Siapa nih yang berani nih? Tambahannya lagi catatannya, Nabi itu pergi setelah sholat Isya. Pertanyaan saya, Ibu, bisa apa tidak? Bisa tidak? Kalau ibu-ibu tanya saya, Pak Ustadz bisa tidak? Saya juga tidak bisa. Sama-sama Jibale Ustadz nih. Saya baru bisanya itu kalau pulang di kampus, saya baru bisanya itu jam 4 pulang, saya baru biasanya itu sekitar jam 5. Saya sekitar lebih 10 kali saya lakukan tirakat itu. Capaian tertinggi saya itu saya bisa berdiri sekitar 10 menit lebih di kuburannya mamaku di Barugas itu. Waktu tercepat saya itu tidak sampai 1 menit, pernah tidak sampai 1 menit. Saya datang sekira-kira jam 5 lewat. Saya sudah masuk pakai kaki kiri. Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau dalam riwayat yang lain Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya toh? Baru setelah saya lihat batu nisan banyak, saya mulai tahlil la ilaha illallah. Pas saya sampai di dalam, mulai keluar lagi kemampuanku tuh. Tiba-tiba dia keras leherku. Dia berdiri rambutku. Saya lompat pulang. Ini terasa. Dia keras leherku. Dia keras leherku, saya lompat pulang. Jadi kenapa itu kita harus lakukan itu meskipun berat? Kalau ibu tidak bisa datang sendiri kayak saya, siang-siang ibu datang berdua. Kalau tidak bisa juga berarti ibu datang rame-rame seperti orang, kalau ada orang meninggal datang, tetap datang. Tetapi saya kasih tahu efeknya itu kurang. Efeknya untuk mengikis ini jiwa kita, melapangkan kita punya jiwa itu kurang kalau begitu. Sehingga kalau bisa datang berdua dengan suami atau dengan anak supaya lapang di sini. Ada moroa penau di sini. Ada maloa laro di sini. Masagena. Jembar ning dodo. Piye Mbak? Bener ya? Ada di sini kemudian lalesa lalo. Ada lalesa ngangaranda. Itu nanti tempatnya tumbuh rasa subur itu. Rasa syukur itu tumbuh di situ dia. Oleh sebab itu kita rajin-rajin kemudian melihat hal-hal seperti itu. Tidak bisa lagi, kasih pindah lagi. Di mana dikasih pindah? Kasih pindah di rumah sakit, berdiri di UGD. Apa ibu lihat? Lihat orang patah, lihat orang picak kepala di situ, lihat orang mati situ. Supaya kita bersyukur, oh saya masih hidup. Saya masih hidup. Meskipun kemudian ekonomi saya ini masih terbatas. Setelah itu belajar. Untuk keluar kemiskinan itu cara pertama yang saya alami itu dulu, keluar dari kemiskinan itu belajar. Tidak bisa tidak, belajar. Ada semua ilmunya itu barang. Sekira begitu Put. Masya Allah Ustadz, itu dia tadi jawaban yang diberikan oleh Ustadznya yang ada 3 pertanyaan tadi itu. Tapi yang pertama yang paling mudah, yang ketiga itu yang paling berat ya Ustadz, yang kayak bagaimana kita bersyukur dalam keadaan yang susah. Tapi kayak ya Allah, bantu saya. Pemirsa Oase Islam, jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Tetap di Oase Islam, syiarnya sejukan hati. Kita kembali di Oase Islam, siarnya sejukan hati. Nah Ustadz, kita lanjut lagi nih pembahasan kita yang tadi kan. Putri ingin bertanya kepada Ustadz, Putri kan sekarang ini Putri sudah selesai kuliah, tapi pada proses perkuliahan Putri tuh Putri pernah merasakan bahwa kenapa Putri susah sekali wisuda Ustadz. Kayak ada saja itu kesian kendalanya saya wisuda. Pada proses itu Putri merasa Putri sudah menuntut ilmu dengan kayak insya Allah sudah paling benar nih Ustadz saya tuntut ilmu, karena saya ini kayak termaksud mahasiswa yang cepat ya. Karena saya kuliah tuh cuma 3,5 tahun ya. Tapi saya tidak bisa wisuda. Apakah ini bagian dari ujian ataukah ini rasa syukurku yang kurang sehingga saya tidak bisa dikasih wisuda cepat begitu, saya tidak bisa dikasih wisuda tepat waktu Ustadz. Bagaimana itu Ustadz kira-kira? Baik, jadi begini, kalau lihat buah itu Putri, itu buah
meskipun dia satu tangkai tidak bersamaan dia kuning. Begitu itu. Benar sekali Ustadz. Oleh sebab itu kita juga kadang itu harus memahami ini proses alam bahwa ternyata terkadang cepat itu membinasakan, justru kemudian lambat itu keberkahan. Ada orang itu kemudian dia justru terlambat, justru dia selamat dari kecelakaan. Sehingga tetap berprasangka baik terhadap hal-hal seperti itu. Makanya ikhtiar saja, kalaupun nanti ada hambatan, hambatan itu dijadikan sebagai pelajaran. Biasanya itu, saya juga pernah itu dulu ada masalah, saya malahan dulu pernah itu terlambat wisuda gara-gara masalah, hanya gara-gara terlambat untuk kemudian mendaftar secara online. Padahal keseluruhannya juga sudah saya lakukan. Tetapi nanti hal-hal seperti itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya yang seperti itu. Makanya yakinlah bahwa terlambatnya kita itu sampai ke tempat tujuan itu bisa jadi itu cara Tuhan kemudian menghindarkan kita dari masalah. Harus yakin begitu. Berikutnya, kalau kemudian ada hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita harus juga kemudian mengevaluasi, melihat. Jangan sampai ada tahapan yang kita langkahi. Bisa jadi. Kalau misalnya mahasiswa itu coba cek juga Putri itu, jangan sampai ada dosen yang pernah kemudian kamu kasih tersinggung. Oh ada biasa begitu. Atau misalnya ada dosen yang pernah kau pakulibiri. Atau ada dosen yang pernah kau janjikan. Yang pernah kau janjikan tapi kemudian tidak kau tepati begitu. Kan ada juga yang suka begitu itu gantung-gantung dosen. Ada juga mahasiswa begitu. Kebalikan nih Ustadz. Dibalikan. Karena bisa jadi itu menghambat. Apalagi karena saya tahu juga itu ada mahasiswa itu ya suka dia kemudian bukan hanya mengandalkan ilmunya tapi dia mengandalkan relasi. Di hubungan-hubungan itu juga diperbaiki. Jangan sampai penghambatnya di situ. Karena harus dipahami bahwa kehidupan ini selain kemudian ikhtiar kita, ada kemudian ikhtiar orang lain yang kalau dia berbenturan itu bisa jadi saling menghalangi. Iya kan? Baku tabrak. Ada orang mau selesai, ada orang dia tidak mau kau selesai. Kenapa? Kau pernah kemudian sakiti hatinya Putri. Begitu makanya. Makanya hati-hati bergaul dengan orang. Coba cek kembali itu ya. Coba lanjut yang lain. Seperti ada ibu-ibu lagi mau bertanya? Ya, ibu yang di sebelah kanan lagi ya kayaknya ya. Ibu dipersilakan. Ustadz, bisa Ji bertanya Ustadz? Bisa Ji. Ya, perkenalkan nama saya Kasmam dari Majelis Taklim Baitul Ghafur, Kelurahan Mata Iwoi, Kecamatan Wawa. Tadi Pak Ustadz sempat saya mendengar ada salah satu ayat yang diperdengarkan sama Pak Ustadz yang berbunyi La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah dan siapa yang kufur maka akan mendapatkan azab. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah rasa syukur itu cukup dengan lisan atau harus dibarengi dengan perbuatan atau tindakan? Selanjutnya, bagaimana cara agar rasa syukur itu tetap ada dalam diri kita? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, itu tadi pertanyaannya terkait rasa syukur dan bagaimana cara kita bersyukur dan apa-apa saja yang harus kita lakukan kalau kita ingin bersyukur Ustadz. Dipersilakan untuk menjawab Ustadz. Baik, yang pertama, ini menarik ini. Rasa syukur itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa tidak cukup itu hanya mulutmu saja, tidak cukup mulutmu saja, tidak cukup. Saya ulang lagi ya, pemirsa TVRI. Tidak cukup kau hanya bilang Alhamdulillah, tidak cukup. Tidak cukup orang itu hanya insya Allah, tidak cukup dia. Itu baru kalimat tetapi harus dibuktikan. Kan kemudian agama itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Kemudian iqraru bil lisan, harus memang kita ucapkan. Tetapi yang paling penting itu adalah
Al-amalu bil arkan, buktinya mana kalau kau bersyukur. Itu yang paling penting. Setelah hati membenarkan, lisan kemudian menguatkan, kita harus buktikan kalau bersyukur. Misalnya, ibu itu bersyukur kemudian diberikan tubuh yang sehat. Cara bersyukurnya bagaimana? Dirawat, olahraga, makannya diatur, ya kan? Nggak bisa kalau misalnya ibu itu makan itu kayak gunung itu kalau ibu makan. Jangan, nggak bisa itu. Mau songgi sendirimu satu baskom, nggak bisa itu. Istighfar itu bukan bersyukur, istighfar. Langsung tabaring Ustaz. Tidak Kita bisa itu. bergerak. Itu namanya tidak bersyukur, menjaga tubuh. Ibu sudah tahu, sudah kemudian diperiksa, pemeriksaan gratis kesehatan. Ibu sudah tahu kalau ibu itu kolesterol. Tapi ibu mainkan lagi kemudian itu kepala kambing dengan Pak Imam. Meskipun ibu jago barsanya, tahan diri. Jangan iku gabung situ, ibu capcay aja situ, capcaynya ibu ambil. Jangan iku gabung situ, itu kolesterol. Kasih saya kalau yang itunya. Panggil saya begitu. Jadi tidak cukup ya, hanya hati tidak cukup. Harus ada buktinya. Buktinya tidak boleh hanya mulutmu saja, tidak boleh. Hidup ini tidak boleh hanya mulutmu. Tapi harus ada buktinya. Buktinya apa? Berupa perbuatan. Tergantung nanti apa yang mau disyukuri. Mensyukuri kesehatan, mensyukuri kemudian harta. Kalau mensyukuri harta itu ya kita jaga itu harta itu. Jangan boros. Maksudnya bagaimana? Ibu harus bisa bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kebutuhannya dulu keluarga yang ibu perhatikan. Jangan gayamu yang kau perhatikan, kebutuhan keluarga. Ibu kemudian beli terus jilbab. Kan cuma satu kepalata. Sampai ada yang bertanya. Anda. Tidak ada jilbab Ustaz. Jilbab. Padahal itu Padahal di lemarinya. banyak. Tak tumpu-tumpu itu jilbab di lemarimu. Setiap pergi pasar beli jilbab. Ibu itu nanti dihisap itu kita punya koleksi-koleksi itu. Mana jilbab ibu beli kontan, mana yang ibu beli cicil. Mana yang ibu ikutkan arisan, setengah mati ditagi, pedokomi bos arisan, belum pilunas ibu pakai bergaya. Termasuk mana jilbab hasil serangan fajar. Baru ibu tidak kemudian pilih yang kasih. Biasanya yang bagi itu ibu ketua. Mana ibu ketuanya? Mana? Bohama, sahabatku lagi kak Bohama. Ibu yang bagi kah itu jilbab? Bukan berarti. Oh enggak kan. Tapi biasanya ada begitu. Kalau ibu BKMT itu kan biasanya jilbab. Kalau Pak Imam KSN biasanya sarung. Sarung ya. Oh bukan, ini sarung saya beli sendiri. Sembarang ibu bilang Ustaz. Securiga. Aduh. Bukan, ini saya beli sendiri dia. Jadi itu rasa syukur itu harus dibuktikan begitu. Ibu itu kalau misalnya jilbab tak banyak, yang tadi berarti disedekahkan ke kampus. Sedekahkan ke kampus dipakai ini pergi di kebun. Yang kau tumpuk tidak pakai, jangan. Itu bentuknya begitu. Jadi ada buktinya berupa perbuatan. Ibu kemudian dikasih panjang umur, ibu ibadah. Ibu ibadah baik-baik. Kenapa ibadah baik-baik? Karena ibu sudah terlalu banyak makan ini di dunia ini. Ibu harusnya ibadahnya lebih banyak. Itulah kenapa biasanya toh. Kalau secara umum kan kita berzikir pakai tahlil itu 100 toh. La ilaha illallah. Ada orang berzikir itu 300 lebih. Dia sesuaikan dengan ruas tubuh. Ada orang bersyukur 27.000 kali. Karena dia sesuaikan dengan tarikan nafas yang keluar masuk rata-rata satu hari. Dan biasanya itu ibu-ibu yang sudah tua itu nafasnya kan pendek-pendek nih. Itu harusnya lebih banyak bersikirnya. Lebih banyak bersikirnya. Yang kedua, ini yang terakhir ya. Tentang keistiqomahan dalam bersyukur. Ini berat memang. Istiqomah itu dalam segala hal itu berat. Istiqomah dalam segala hal berat. Termasuk dalam rasa syukur itu istiqomah itu berat. Makanya pas turun ayat tentang istiqomah di surat Toha itu Nabi langsung dia putih rambutnya. Jadi kalau kemudian tiba-tiba suami dia putih rambutnya itu berarti dia sudah istiqomah itu. Sudah istiqomah. Istiqomah kemudian dimarahi sama ibu. Karena itu kan laki-laki kerjanya dapat marah. Kecil dimarahi mamanya. Iya, pas dia kemudian sekolah dimarahi gurunya.
Pas tua dimarahi istrinya. Jadi berat itu. Tetapi meskipun itu berat, syukur itu tetap harus kemudian diingat-ingat terus, dilatih-latih terus. Supaya kemudian meskipun nanti suatu waktu kita khilaf, kita kembalikan lagi tarik lagi. Bersyukur ini. Jadi nanti pasti ada waktu-waktu khilafnya kita itu. Kayak tidak bersyukur begitu toh? Tidak bersyukur. Pas kemudian makan makanan. Ada itu suami ini, pemirsa Oase Islam TVRI, ada suami itu sudah dimasakkan istrinya, 1 kali dihangus itu masakan. Tapi itu terus dia itu, memang kau tidak bisa memasak kamu ini. Kamu dulu sekolah di mana sebenarnya kamu ini? Kamu Diungkit, tidak Ustadz. diungkit. Padahal dari 20 tahun pernikahan bisa 1 kali 2 kali saja. Meskipun 10 kali sebenarnya itu kalau dipersenkan itu lebih banyak bagusnya memasaknya. Tapi kan kadang kita kurang bersyukur. Padahal bisa jadi istri lagi kontrolnya pada waktu itu dia lagi sakit, dia lagi kemudian banyak urusan, terlalu banyak cicilan. Terutama ibu-ibu itu, makanya ibu-ibu juga kurang itu. COD terus. Kau tidak doang, jangan kau COD, tak putar-putar kurir. Itu yang kasih hangus masakanmu. Karena sembunyi toh. Jadi keistiqomahan itu harus dilatih. Dilatihnya bagaimana? Setiap pagi ibu kalau bisa bangunnya itu, Nabi bilang setiap pagi toh, bangun Nabi apa bilang? Langsung lompat ke kamar mandi, jangan. Ibu kalau baru bangun jangan langsung lompat kamar mandi, nanti jatuh. Ibu dulu. Ustadz. Melayang kalau Jadi kalau misalnya baru bangun, buka dulu mata tak. Baru setelah itu kita kemudian membaca doa. Minimal baca doa ini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah saya hidup ini. Itu dulu. Mulut dulu mengucapkan begitu, setelah itu dibantu dengan kita punya pipi. Paksakan dia senyum. Paksakan senyum. Hidup ini, hidup. Karena setengah mati senyum itu kalau baru bangun setengah mati. masih kaku badan. Ini masih kaku badan. Jadi upayakan kalau bisa senyum. Dan pagi itu kalau bisa dimulai dengan senyuman. Nabi bilang tabassumuka liwajahi ahika fahuwa sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Itu bentuk kemudian paling sederhana kita bersyukur atas kehidupan. Setelah baca doa itu kita tersenyum. Jangan tiba-tiba bangun langsung, apakah itu kamu orang anak-anak? Jangan marah, jangan bangun itu marah, bangun itu senyum, bukan marah. Bangun itu upayakan dimulai dengan senyuman. Karena kalau senyum orang itu ibu, dia hanya butuh 27.000 otot untuk bekerja. Tapi kalau ibu cemberut, maka itu butuh, itu lebih dari 27 otot untuk bekerja itu. Itulah kenapa biasanya kalau orang setengah mati senyum itu biasanya cepat stroke itu. Stroke ringan. Karena ada juga saudara kita itu memang berat. Kayak tidak ada ototnya pipinya. Kayak tulang semua di sini. Iya, kayak ada orang itu baru bangun kayak batu muram mukanya. Iya, makanya kalau bisa bangun, kalau latih-latih juga senyum. Sudah kemudian tidak ada uangmu, tidak ada senyummu juga. Senyum-senyum pagi-pagi, itu bentuk sederhananya, melatih. Dipaksa pagi-pagi. Kalau saya paksa. Paksa pagi-pagi karena untuk kemudian mensugesti diri bahwa hari ini positif. Hari ini indah, hari ini positif. Tapi jangan juga nanti pas ibu keluar toh, ibu senyum biar dengan pagar, dengan... Orang gila itu, jangan juga begitu, biar dengan tiang listrik ibu senyum. Jangan juga begitu. Jadi kesimpulannya, di dalam Al-Quran itu, Faskuruni azkurkum, kata Allah, bersyukurlah kepadaku, maka kemudian aku akan bersyukur juga kepadamu. Faskuruli, kata Allah, Faskuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, maka saya juga akan ingat kepadamu. Faskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kau ingkari ini nikmat-nikmatku. Salah satu kemudian tujuan utama Allah mewajibkan kita bersyukur. Jadi bersyukur itu wajib.
bukan kemudian sunnah, wajib dia berdosa kita kalau tidak bersyukur, supaya nanti Allah berkahi kehidupan kita. Dengan kita bersyukur, segala sesuatu yang sedikit terasa menjadi lebih banyak, dan segala sesuatu yang kemudian sedikit itu bisa kemudian memberikan dampak kebahagiaan bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah memberikan kita hati yang senantiasa bersyukur, dan mudah-mudahan Allah menambahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita di dunia wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Buah durian, buah selasi, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Itu dia tadi jawabannya ya Ustadz, yang sangat-sangat patut untuk kita contoh dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, dari penjelasan Ustadz tadi, Putri itu ada tarik kesimpulan 3. Yang pertama, rezeki itu selalu berhubung dengan cara kita bersyukur, dan bersyukur itu harus selalu kita barengi dengan tindakan, dibuktikan dengan kegiatan kita, cara kita belajar, dan cara kita menuntut ilmu. Cara kita bekerja dan cara kita bersyukur itu harus selalu kita rasakan di kehidupan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz ya, kepada ibu-ibu juga yang sudah semangat dari awal hingga akhir di acara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oase Islam, syiarnya sejukan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.